Nah, yang kedua, kadang-kadang yang suka dilupakan itu bahwa perusahaan itu punya do dan don't-nya. Ya, ada brand guideline-nya, kemudian ada budget wise-nya, ada regulation-nya. Jadi kita naikin sales ya setinggi-tingginya. Oke bos, siap. Nah, tiba-tiba datang bos, kita butuh 1 miliar nih buat naikin. Oh ini nggak boleh, kalian harus budgetnya harus segini. Nah, hal-hal kayak gini buat kita kadang-kadang waste time jadinya ya. Karena kita lupa bahwa ini tuh ada wise budget, kemudian ada guideline, ada regulation yang memang harusnya ini udah tahu dari awal dulu. Ya. Sehingga nanti ide yang dibuat ini udah mengacu ke hal-hal yang prinsip tidak boleh misalnya dilanggar atau tidak boleh digunakan seperti itu. Nah, jadi di poin kedua ini kita ngelihat ada do dan don't yang harus kita masukkan. Nah, yang ketiga nih Pak Budi yang paling penting. Dan biasanya inilah yang paling sering diloncatin. Gitu. Jadi biasanya kita akan loncat masuk ke poin nomor 4, melewatkan poin nomor 3. Nah, saya suka ambil contoh misalnya tiap bulan kita meeting. Oke, teman-teman kita meeting ya. Oke, gimana nih teman-teman semua? Ada ide nggak untuk sales bisa naik? On that time, si bos nanya gimana sales bisa naik. Jawabannya udah pasti hampir itu-itu aja. Nggak mungkin terjadi jawaban yang excellent, wow, dan sesuatu yang keren banget lah. Nggak mungkin. Gitu. Karena at that time. Atau contoh, gimana nih profit kita turun tahun ini? Coba bagian supply chain atau bagian finance. Kalian ada ide nggak? Bagaimana net profit kita bisa naik? Ditanya on that moment and that spot. Ya jawabannya pasti yang aman-aman aja Pak Budi. Kalau enggak ya pasti jawabannya ya standar aja. Kenapa? Karena saat itu mungkin mereka tidak siap dengan data, tidak siap dengan fakta, informasi, bahkan tidak punya knowledge mungkin bagaimana men-solve objektif yang diinginkan. Nah, ini kita harus melihat lagi nih. Mungkin yang error bukan timnya, tapi bosnya nih yang error. Karena tidak bisa mengkondak ya menciptakan sesuatu yang sifatnya akhirnya ide-ide itu bisa muncul. Nah, jadi tahap ketiga ini yang paling penting. Ya, insight base. Katakanlah si bos minta naikin sales 30 juta nih atau 30%, ya. Coba kita cari dulu insight-nya. Jadi briefing awal itu hanya seperti briefing objektif, Pak Budi. Briefing objektif di mana kita kumpulin tim kita, kemudian guys, bulan ini kayaknya kita punya problem bahwa net profit kita akan turun nih kayaknya karena harga-harga naik dan lain-lain. So next weeks ya atau next 10 days saya minta teman-teman datang dari setiap divisi coba kasih ide ya bagaimana kita bisa menjaga cost atau bahkan menurunkan cost perusahaan sehingga net profit kita bisa kita tahan di angka misalnya 20%. Ya, silakan Anda cari data, Anda cari informasi, insight, knowledge, dan lain-lain di luar sana, atau bisa juga minta di bagian internal yang bisa mensupport data, tapi saya harapkan nanti minggu depan teman-teman sudah membawa ide-ide yang bisa kita implementasikan di setiap divisinya. Nah, kalau udah di briefing gini, minggu depan ada yang nggak bawa ide sih, ya ini emang orang malas ini sebenarnya. Ya. Ataupun dia bilang nggak ada ide, that's not nggak bisa acceptable. Ya. Jadi insight before idea. Jadi jangan lo ide langsung gitu ya. Jangan dulu dijawab gini nih caranya jualan bisa naik atau gini nih cost-nya bisa bertahan. Tapi kumpulin dulu, collecting dulu data, fakta, informasi, knowledge, bahkan kalau perlu experience kita cari mentor, ngobrol dulu dengan yang pinter gitu ya. Yang sudah berpengalaman, baru akhirnya nanti ya biasanya ide ini kita gunain seksi analisis ya. Kalau di Foodies kita pecahnya 6 biar gampang. Jadi teman-teman ngikutin. Nah, baru kemudian kita masuk ke tahap yang dinamakan dengan ideation ya. Jadi setelah semua data-data, fakta-fakta, informasi kita kumpulkan.
Jadi yang datang ke meeting ataupun membawa ide ini, dia sudah lengkap informasinya. Ya, dia tahu datanya, data apa, kemudian fakta kenapa cost-nya naik, atau misalnya gimana caranya dia menahan cost-nya. Nah, surprisingly, kalau sudah proses seperti ini yang biasa kita jalankan, Pak Budi, banyak kok ide-ide dari teman-teman di lapangan itu. Bahkan teman-teman dari level karyawan, kasir, dan lain-lain itu bisa memberikan ide sebetulnya. Ya. Yang which is sebetulnya kita hanya butuh, kenapa mereka bisa memberikan ide itu? Karena mereka melakukan observasi sebetulnya di lapangan. Ya, mereka tahu konsumennya, tipenya seperti apa. Nah, ini kadang-kadang miss dari kita. Ya. Tapi once insight before idea, ketika kita masuk ideation, nah ini menarik baru. Jadi ide-ide akan datang dengan relevan. Ya. Dan sometimes kita ngelihat, oh caranya gitu doang ya ternyata ya. Nggak susah-susah amat ya ternyata. Benar juga ya idenya. Simple banget nih. Gitu. Waktu saya di konsultan brand dulu, Pak Budi, salah satu klien kita yang di bidang tekstil ya. Itu idenya sebenarnya sederhana gitu ya. Ide si konsultan efisiensi, dia pakai lagi konsultan efisiensi yang dibayar berapa M waktu itu ya. Setelah idenya muncul, setelah dia melakukan insight base, itu idenya sederhana sebenarnya. Cuman ngumpulin beberapa baut-baut dan lain-lain setiap ini dan kemudian diukur ya. Simpelnya begitu. Loh, kok ide begini doang? Gue juga tahu sebenarnya ya. Nah, ini bedanya nih. Orang mahal dibayar untuk cari insight dulu. Habis itu baru dia kasih tahu. Nah, idenya ini. Gue juga tahu ide itu. Iya, tapi lo tahu doang kan. Nggak berdasarkan insight. Kalau berdasarkan insight kan ide ini kemudian didukung oleh data, oleh fakta. Ya, akhirnya membuat itu mahal gitu ya. Itu kan kerjaannya sebetulnya gitu ya. Nah, baru kemudian di ideation ini kita bicara, Pak Budi. Jadi brainstorm, ya, brainstorm, objektif, insight base, ada teamwork, time bound, hipotesis. Kita buat tuh semua, ya, semua yang terkait dengan objektif tadi. Ya, beberapa catatan mungkin tentang brainstorm idea ini, ya, every idea is a good idea. Kemudian this is group discussion. Kemudian ada group presentation juga. Ada juga devil advocate. Nah, jadi seru nanti idenya ada yang sikat, tapi nggak gampang untuk menjadi devil advocate di mana semua orang yang hadir membawa insight base. Ya, membawa data, membawa fakta, experience dan knowledge dia. Dia bisa mempertahankan hal itu. Gitu. Oh, enggak. Benar. Jadi misalnya ini saya nggak setuju naikin harga. Kalau naikin harga kalau tidak harga dinaikkan, kita akan problem. Oh, bentar dulu, Pak. Ya, kita punya data, kita punya 10.000 pelanggan. Ya, kita lihat bahwa persentase repeat buying kita cuma 0,5%. Jangan bicara naikin harga dulu. Ya, gimana caranya ini bisa naik 1-2%? Impact-nya akan besar langsung ke sales dan profit kita. Wah, bisa ngelawan jadi. Karena kita punya data-data dan fakta-fakta seperti itu. Kalau tanpa itu, ya, berdebat itu jadi kayak berdebat kusir. Ya, kemudian ide-idenya juga bukan ide yang jelek, tapi mostly akan menjadi tidak relevan, gitu ya. Tapi kalau sudah insight base, nah ini bakal seru. Ya, tentu akan seru lagi, ada devil advocate dan lain-lainnya ya. Nah, akhirnya muncullah, misalnya kalau kita mau bisnis coffee shop misalnya ya. Muncul nih semua ide-ide. Semua ide ini udah nggak ngarang. Semua ide ini sangat relevan. Karena berdasarkan insight base tadi. Berdasarkan data, fakta, informasi, knowledge. Dan saya suka tambahin experience dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman. So, dari meeting ideation itu muncul, Pak Budi, ide-ide. Banyak mungkin idenya. Ya, dan nggak semua ide mungkin bisa dipakai. Tapi ini akan jadi bank ide. Ya, bank idea yang sewaktu-waktu kita bisa buka, ini aset. Ya, aset dalam bentuk idea itu bisa terjadi kalau tadi insight base. Ya, jadi bukan catat aja nih ide-ide nggak jelas. Ngapain nyatat ide-ide nggak jelas gitu kan?
Tapi Betul. kalau dicatat ide-ide, wah ini bener juga nih, bagus idenya. Tapi oke nih kita catat dulu, yang ini belum nih kayaknya. Ini lebih urgent nih. Nah, baru kemudian kita testing ide-ide yang kita pilih 1 atau 2 atau 3 ide untuk menjawab objektif tadi. Ya, kenapa ide ini perlu dites dulu, nggak langsung diimplementasikan? Karena kita mau lihat dulu, satu, blind spotnya di mana nih? Jangan-jangan nanti ada masalah begitu di penerapan idenya. Yang kedua juga untuk menyusun SOP tentunya. Ya, bisnis kan harus rapi, harus punya SOP, KPI, reward dan punishment dan seperti itu. Kalau idenya terkait dengan customer, kita juga bisa small group dulu untuk lihat feedbacknya seperti apa nih terhadap ide ini. Dan kemudian kita juga bisa melakukan improvement dan juga melimitasi impact jika ternyata ada sesuatu yang tadi, wah ini agak bahaya ternyata idenya, bisa viral tapi ngeri juga dibully netizen misalnya ya. Dulu saya pernah tuh Pak Budi, jadi saya dapat insight dari tim di Next Carlos di Semarang itu baru ngeliput namanya telur viral. Jadi telur kecap viral di Pontianak. Nah, saya dapat informasi itu tuh, insight dari teman, dari tim, Pak ini bakal ada ini viral nih kayaknya di YouTube. Oke, let's go kita launching nih. Nah, jadi dalam 2 hari saya launching telur kecap viral waktu itu, Pak Budi. Tapi saya ngelihat gimana ya biar viral telur kecap ini. Oke, kasih harga 24.000. Nah, kita mau limit impact dulu nih. Saya tahu nih kalau saya taruh 24.000, ini bakal kena bully di netizen pasti, gitu kan. Jadi kita launch 2 hari, cabang tertentu aja. Launching bener rame di sosial media sampai masuk ke situs-situs lain. Telur kecap viral, 24.000. Wah itu yang komen Pak Budi. Ndok 24.000 mending masak sendiri. Wah rame banget pokoknya. Gitu. Basically sebenarnya strateginya bukan itu. Strateginya akhirnya kita cuma jual 12.000. Tapi kita melihat bahwa ini harus ada momen untuk viral dan nggak apa-apa dibully. Kenapa? Karena kita tahu insight bahwa netizen Indonesia itu hobi ngebully tapi cepat melupakan. Nah, jadi kita bikin nih. Wah, itu rame banget dibully. Berikutnya kita bikin campaign tambahan. Lo mau pilih sunny side pakai bahasa Inggris, sunny side egg with bla 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 bla, harga 24.000, atau telur ceplok masak kecap hanya 12.000. Pilih yang mana nih? Wah, rame pilih telur kecap masak ini, yang penting 12.000, nggak usah Inggris-Inggrisan lah gitu ya. Yang which is kan orang Indonesia gitu ya. Avocado with sunny side bla 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 bla, lo bayar tuh 60.000. Padahal nih ya itu alpokan ditelorin lah pakai roti gitu. Yang which is kalau buat sendiri 15.000 juga udah mahal gitu. Nah, poin-poin seperti itu ya. At the end akhirnya kita dapat ide, kita bisa do it, atau kita bisa go but need to improve dulu, atau let's go another idea, ini nggak works nih setelah dites gitu ya. Nah, nomor 6, implementasi ide. Mungkin teman-teman bisa baca di sini ada 10 hal dalam mengimplementasikan ide: eksekusi, timeline, budget, kemudian SOP, training, KPI, dan supporting system. 7, kita kontrol ya ide-ide ini untuk kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Nah, terakhir kita measure, kita ukur lagi, kita lihat lagi apakah ide-ide yang kemudian sudah kita ciptakan itu memberikan impact terhadap bisnis kita dan menjawab objektif tentu yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kurang lebih gitu Pak Budi. Tentu saya nggak bisa detail-detail banget nih, saya banyak kurang-kurangin nih. Betul. Materi sebenarnya nih 120 ini. Halaman ya. Iya, nah kurang lebih gini Pak Budi. Dari 8 hal ini teman-teman, dari starting objektif, kita do dan don't-nya, insight based, ideation, testing the idea, implementation, control the implementation, dan kemudian kita ukur measurement.